Pak terjang beliau kita kita bisa lihat lah nanti teman-teman semua bisa melihat eh, profil beliau Apa tuh? di googling gitu banyak cerita tentang beliau. Saat ini beliau bermukim di kota Jogja di Tambak Bayan dan aktivitas beliau masih Ya, bergerak di bidang budaya, ya. di bidang spiritual dan segala macamnya. Nah, pada malam hari ini topik kita akan membahas mengenai Oke. apa itu rekonsiliasi, terutama rekonsiliasi spiritual. Dan ini memang core-nya beliau, bidangnya Romo Sabto. Tapi sebelum rekonsiliasi apa materi sifatnya uh, malam hari ini kita secara sehat jadi santai aja. Semuanya nanti bisa ngobrol kan begitu kan bisa nanti ada yang mau interaksi segala macam dengan Romo Sabto tentunya nanti akan saya pandu selaku moderator. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu di sini ada terima kasih juga kehadiran Pak Dani Sumanjaya selaku Ketua Perwatin Persatuan Warga Teosofi Indonesia berdasarkan SK tahun 2023. Monggo Pak Dani Sumanjaya mungkin bisa memberikan kata sambutan tentang acara ini, terutama terkait tema kita pada malam hari ini mengenai rekonsiliasi spiritual. Sekaligus bisa memperkenalkan diri ke Romo Sabto. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Dani. Monggo, Pak Dani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sama narasumber, Pak Rono Sabto, di mana tadi dikatakan rumahnya di Jogja, daerah Tambak Bayan. Pak, Tambak Bayan itu ada duplikasinya Pak di Surabaya Pak. Tempat saya tinggal Pak, mulai dari kecil. Dan di Tambak Bayan itu ada cerita keren itu Pak. Bapak bisa buka Google, nama Dani Sumanjaya akan keluar cerita Tambak Bayan. Jadi Tambak Bayan ini sejarah, ada sejarah ini kita flashback ke belakang sebentar. Sejarah budaya Tionghoa tertua di Surabaya. Jadi itu ada ceritanya di sana, Tambak Bayan. Saya kaget ini namanya kok sama. Oke, terima kasih juga kepada Mas Beni yang sudah memperakarsai Zoom meeting ini dalam rangka untuk adanya suatu rekonsiliasi spiritual yang sangat saya harapkan betul-betul rekonsiliasi ini membawa hasil yang benar-benar spiritual. Karena Teosofi adalah organisasi spiritual, tertera di dalam anggaran dasarnya. Jadi alangkah baiknya, seharusnya pada kesempatan yang baik ini, harusnya dari pihak Moko harus hadir. Karena apa? Ini organisasi spiritual, Perwatin. Kita bicara spiritual hari ini. Jangan diarahkan ke bicara politik, jangan diarahkan ke bicara yang lain. Kita bicara spiritual. Karena kita organisasi spiritual, kita buktikan, benar apa enggak spiritual? Bertepatan di sini ada narasumber yang berkompeten, yaitu Romo Sabto, di mana selama ini mungkin punya jam terbang yang tinggi di Jogja. Kita berterima kasih sekali pada Romo Sabto. Oke, terima kasih. Saya tidak berkepanjangan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, dan kepada semua teman-teman yang hadir di saat ini. Mungkin rekonsiliasi ini bisa membawa nuansa baru yang ke-13 kali saya sudah berusaha rekonsiliasi. Ini yang ke-13 kali. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ke Pak Dani atas kata sambutannya. Mungkin juga apakah di sini Mbak Yohana ada kehadiran dari pihak Pak Widiat Moko mungkin yang mewakili. Oh, ada Pak Yanto nih. Pak Ini Yanto Pak mungkin Yanto, bisa. Pak Hah? Yanto yang Pak Yanto yang di grup presidium ini, bukan yang Oh, Pak Pak Yanto ya. Solo. Oh, bukan Pak Yanto Solo ya. Kalau Pak Yanto Solo ya mungkin bisa kita beri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu mengenai acara kita pada malam hari ini. Tapi kalau misalkan nggak ada dari pihak Pak Moko ya ya sudah tidak masalah. Mungkin bisa kita mulai saja ya acara kita pada malam hari ini. Jadi kita akan langsung aja mulai. Romo Sabto, Ya, ini sedikit banyak nih kita sambil santai-santai aja Romo ya. Jadi sifatnya ini cara sehat, kita ngobrol-ngobrol santai. Eh, ya. eh, kita berharap Romo Sabto berbagi pengalaman, terutama selama Romo Sabto berkarya di bidang budaya, di bidang spiritual, eh,
baik itu di Jogja, bahkan skalanya Romo udah kelasnya nasional. Kalau, kita tahu semua kan seperti itu. Nah, mengenai topik pada malam hari ini adalah rekonsiliasi spiritual, Romo. Ya, Nah, Romo dulu pernah membentuk namanya sebuah ormas yang namanya Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila. Latar belakangnya itu seperti apa, Romo? Kenapa harus rekonsiliasi? Rekonsiliasi sendiri itu pengertiannya seperti apa? Bisa nggak Romo jelaskan ke kita-kita ini? kan begini. Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan kepada saudara-saudara semuanya selamat malam gitu. Malam, Romo. Kayak gini, ya. Kalau Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila latar belakangnya didirikan itu karena memandang banyak pandangan bahwa Pancasilanya dulu, ya, bahwa Ya, Pancasila itu sudah sudah selesai dibahas, katanya kan gitu. Banyak pandangan seperti itu. ya, Ya, sudah tuntas katanya gitu. Kalau saya, pandangan pribadi saya, tuntasnya dari mana? Dari pertama sampai yang ke-8 aja belum dilaksanakan secara jelas, kan gitu, ya, gitu. Ya, dikarenakan karena memang implementasinya secara serius. Kalau dalam konteks konteks wacana, ya tertulis ya, tapi implementasi secara seriusnya, realitanya itu masih jauh gitu. Jadi kami hmm, dirikan itu. Kenapa harus pakai hmm, rekonsiliasi? Karena banyaknya pandangan, perbedaan-perbedaan yang ada, kan gitu. ya, Perbedaan-perbedaan dan perdebatan, bahkan banyak konflik, kan gitu. Misalnya SARA atau ya, lah kayak gitu. Itu. Itu yang melatar belakangi. Dan itu perkaranya apa sih sebenarnya? Kenapa Mas Beni menghubungi saya mengajak ngobrol soal rekonsiliasi rekonsiliasi. rekonsiliasi Hmm, spiritual. Kan spiritual. gitu. Ya, Ya, seperti yang diutarakan Pak Pak Dani, tadi, ya. Pak Dani Sumajaya, ya, Pak Iya, Dani Sumajaya. iya, itu. Kenapa? Bahwa memang saat itu, Iya, kenapa fokusnya kok rekonsiliasi spiritual? Kan gitu. Sekarang mau ya, merekonsiliasi sebuah organisasi atau sebuah organisasi besar, katakanlah seperti itu. tolong Mbak Yo, Ya, di mute Mbak, Mbak, di mute Mbak, suara yang lain Mbak. ya, katakanlah seperti itu. Ya, Perbedaan-perbedaan yang ada itu banyak bersumber filsafat, dari ya, filsafat atau nilai-nilai, katakanlah seperti itu, atau idealisme-idealisme. Dari situ pemahaman doktrin-doktrin itu ada menjadi sebuah perbedaan. Kalau di dalam rekonsiliasi itu harus menghormati semua perbedaan yang ada, harus ya, bisa menerima. Itu intinya. Apapun juga. Nah, sekarang konteks realitanya, apakah bisa menerima atau tidak? Kan gitu. ya, Dari situ, maka konteks spiritual yang kita bahas ini dalam konteks rekonsiliasi itu jadi pengertiannya semuanya dikembalikan pada bakat pribadi masing-masing, bakat individu masing-masing. Jadi kalau GMRP sendiri semacam bahwa diawali dengan pemahaman pemahaman adanya ya, perbedaan. ya, pemahaman agar menengahi sebuah perbedaan yang ada, agar
ada jembatan, begitu. Hmm. Misalnya satu, Hmm. pemahaman soal teos, kan gitu, teos, mitos, kosmo, Te- itu sebelum Teos mitos. terjadinya sebuah filsafat, kan gitu. Ini kembalikan pada individu masing-masing, bahwa tiap manusia, tiap individu itu memiliki bakat, masing-masing memiliki bakat. Bakat apa? Ya bakat teos, mitos, kosmo, kan gitu. Kosmo. Pengertiannya sendiri apa, Romo? Bisa dijelaskan, Romo? Nah, Teos kalau mitos teos kosmo. sendiri, kalau konteks teosofi, kan ada teonya kan, Iya. ya, ya, Ya. gitu. Lah, teos pemahaman umum itu ada yang definisinya mengatakan untuk mempermudahnya dengan kalimat Tuhan, kan gitu. Ya. Atau nama-nama yang dimuliakan, kan gitu. Yang jelas Ya. teos itu apa? Pengakuan sebuah pengakuan yang maha Kuasa. besar, Maha, maha Maha cipta, ilahi. bahwa itu ada. Konteksnya adalah teos itu seperti itu. Dan bakatnya yang ada dalam diri kita, bahwa diri kita itu punya rasa rindu, rasa takut, kan gitu, di dalam kejiwaan Iya. kita. Kalau ada takut, berarti dia punya bakat teos. Takut, was-was, khawatir, dan bla 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 semuanya. Gitu. Hmm. Dalam konteks teos itu, banyak nilai-nilainya, kan gitu. Nah, Iya. dalam konteks spiritual itu kan menjadi sebuah penengah. Nah, itu kembalikan pada definisi aslinya. Begitu. Banyak Hmm. organisasi yang semuanya itu pun memiliki definisi atau persepsi sendiri-sendiri. Nah, itu harus Iya. ada nilai penengah. Kan begitu. Untuk ya, sekedar Ya. informasi Romo, untuk di teosofi sendiri, pengertian di Perwatin ya, Persatuan Warga Teosofi Indonesia. Teosofi sendiri artinya itu, teos itu seperti yang Romo sampaikan tadi, sesuatu yang maha kan gitu kan. Sofi itu kan kebijaksanaan. Hmm. Teos sendiri kalau di teosofi adalah ilahi, Romo. Jadi Ya, sebut kata, kebijaksanaan ya, ilahi. sebut Hmm. kata konteks itu rekonsiliasi kan kembali ke konsili, Hmm. persaudaraan, kan begitu. Iya, iya. Dalam konteks konteks persaudaraan itu sendiri atau perserikatan, kan gitu. Hmm. Iya, Itulah, misalnya di dalam diri kita, konteks teosnya kita itu bagaimana, kan gitu. iya. Di antara kita masing-masing hubungan kita tentang soal teos itu bagaimana pandangannya, kan gitu. Nah, itu syarat pertama, itu rumus, Hmm. kan gitu. Nah, syarat kedua adalah mitos, kan gitu. Bahwa Iya. diri kita itu punya bakat mitos, kan gitu. Misalnya kisah-kisah, ya, memori, ya, ritme-ritme dalam bentuk sastra, sejarah, dongeng, dan lain-lain. Misalnya dari kecil kita sudah diberi dongeng, ditanami memori-memori. Tiap individu mengalami itu semua. Bayangkan jika jika tiap individu dari Jabang bayi itu tidak diberi memori kisah-kisah, tidak diberi simbol-simbol, apa yang terjadi? Apakah apakah dia akan punya runtutan kisah? Apakah bisa hidup tanpa mitos? Gitu. Iya. Demikian juga, saya pikir namanya manusia punya bakat mitos dan teos. Demikian Hmm. juga kosmo. Gitu. Kalau katakanlah Mas Beni, ya ini sebuah contoh. Kalau andai Siap. kata Mas Beni nggak punya cerita, itu bagaimana? Bagaimana menuturkannya?
Bagaimana Mas Beni punya pengalaman? Bagaimana masa kecil Mas Beni itu nggak punya kisah-kisah yang diceritakan atau yang Mas Beni baca? Iya. Oke, dalam konteks sejarah makanya dibutuhkan tulisan-tulisan, literasi, bla 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 macam-macam gitu. Hmm. Entah Iya. entah itu akurasinya ada apa enggak, yang penting itu sudah dalam bentuk sastra. Di dalam dunia seni juga sama. Seni kriya, seni lukis, atau seni apapun. Di situ menyimpan banyak memori. Nah, memori-memori itu kan simbol-simbol. Bahkan alfabet, huruf A saja, itu menghimpun memori, himpunan memori. B, itu himpunan memori. Himpunan memori. Iya. Dan bisa tersusun menjadi kalimat-kalimat. Misalnya huruf Jawa Una Coroko atau atau huruf-huruf huruf-huruf Huruf yang Cina, lain. Romo. Ya, Ya. semuanya di seluruh dunia. Kan gitu. Nah, A, B, C, D, E contoh itu kan jadinya tergugus, Iya. tersusun, membentuk sebuah sistematika, membentuk sebuah kerangka. Kan begitu. Nah, itu loh namanya bakat kosmo. Siap. Gitu. Nah, Iya. kalau rekonsiliasi spiritual itu katakan Mas Beni itu sebagai moderator itu Hmm. berpikir harus ada rekonsiliasi spiritual. Ya kembalikan pada diri sendiri. Kembalikan pada diri sendiri, Romo ya. Iya, itu. Cuman pada konteks mengembalikan pada diri sendiri itu harus disiapkan nilai-nilainya juga. Nah, nilai-nilainya apa? Ya nilai-nilai sebagai jembatan untuk menuju rekonsiliasi. Begitu. Agar bisa diterima masing-masing. Rekonsiliasi beda dengan resolusi. Kalau yang kita lihat di sekitar kita kan banyak program-program Iya, resolusi. resolusi konflik. Ya. Ya, resolusi. Itu beda dengan rekonsiliasi. Resolusi masih bisa diciptakan dengan cipta kondisi, penciptaan Hmm. masalah, ataupun itu ada masalah, baru Ya. jadi sebuah pertemuan. Kan gitu. Dari Iya. pertemuan muncul kesepakatan. Dari kesepakatan muncul yang namanya uger-uger atau hukum tatanan. Kan begitu. Iya. Itu secara konteks materialismenya kan begitu. Iya. Kalau rekonsiliasi dalam kedalaman spirit, mental, rohani, itu harus betul-betul disadari dari awal. Hmm. Begitu. Nah, perkaranya dalam konteks ini saya sebut nilai itu harus ada. Nilai-nilai seperti apa, Romo? Ya, nilai itu harus ada. Nilai-nilai moral yang sudah disiapkan. Hmm. Itu. Oh, Untuk mengenai standarisasinya lah ya. Hmm. menjebatani konteks itu tadi. Iya. Intinya Misalnya standar. contoh pakai itu, teos, mitos, kosmo. Sudah dikali tiga aja itu udah rumus. Di tiap masing-masing individu. Kan begitu. Iya. Iya. Nah, teos, mitos, kosmo itu itu kan modalnya idealisme. Modalnya orang berpikir. Hmm. Tiap masing-masing individu. Dan itu alas dasar daripada filsafat itu sendiri. Kalau sudah tersusun rapi dan itu
diutarakan kan jadinya filsafat. Iya, Nah, kalau sudah filsafat baru si filsafat itu akan menjelaskan sesuatunya ke dalam konteks diseberangkan ke keluar, ya. Secara untuk itu menjadi yang namanya logos, logis, iya, logika, sampai pada titik pertemuan rasio, ukuran. Kan begitu. Kalau sudah masuk di situ, ya, ini namanya tahap-tahap. Teos, mitos, kosmos, Kosmo. ya, tadi filsafat, terus logika, rasio. Kalau sudah begitu, baru ke teknis. Kan gitu. Kalau Iya, teknis itu kan udah bilang materialisme, sudah didialektikakan dalam kesadaran gerak. Entah teknis itu secara fungsional atau secara operasional, kan seperti itu. Atau secara organisasional. Begitu, Mas Beni. iya. Siap, Romo. Berarti ini Romo Halo, ya, ya, kalau gimana? rekonsiliasi sendiri yang seperti Romo utarakan tadi itu apalagi rekonsiliasi spiritual, kembali ke diri masing-masing kan seperti itu Romo. Iya, Sementara kalau misalkan kita ini kan berkomunitas, berkumpul, contohnya ada organisasi lah, organisasi apapun namanya. Nah, di dalam organisasi tersebut terkadang banyak kok namanya orang masing-masing kan punya pikiran sendiri, Romo, punya pendapat sendiri. Dan di situ udah pasti jelas ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, rentan namanya konflik, kan begitu. Nah, iya, ketika ada konflik seperti itu, kembali ke diri masing-masing kan gitu kan. Ya, satu ngomong ini, satu ngomong itu, akhirnya nggak ketemu, kan begitu. iya, iya. Terus untuk pengimplementasian rekonsiliasi sendiri ketika menghadapi sebuah perbedaan yang ada itu seperti apa, Romos? Kalau Singkat. itu terjadi katakanlah friksi, friksi Hmm. konflik, ya katakanlah kayak gitu. Ya, ini kan sebelum rekonsiliasi. Itu yang Iya, intinya itu kan wacana rekonsiliasi itu kan dikarenakan ada friksi-friksi, prediksi. Iya, perbedaan-perbedaan. Nah, itu harus kita sadari bahwa intinya itu ada yang salah. ada yang salah ya. Ya, pasti. Hmm. Entah itu dalam tubuh organisasi atau dalam tubuh sebuah negara atau bangsa. Hmm. Mas saja. Dalam konteks itu, konteks kebudayaan, ya kita ambil level kecil aja, organisasi. Iya, organisasi. Kalau itu friksi-friksi, berarti kebudayaannya bagaimana di dalam organisasi itu? Hmm. Ya, ini namanya strategi kebudayaan, teos, mitos, kosmo. Kosmo. Ya, Iya. filsafat, logika, rasio. Kan Berarti gitu. di strategi kebudayaannya itu juga ada masalah juga, Rom. Kalau kita bicara mengenai misalkan sampai timbulnya sebuah friksi-friksi Pasti perbedaan. itu disebut seperti itu. Hmm. Kalau dulu mungkin enggak, lama-kelamaan itu secara realitanya akan menunjukkan sesuatu. Iya. Iya, menunjukkan ke titik klimaknya akan dipertunjukkan kulminasinya bahwa Hmm. itu ada sebuah kegagalan, entah itu apa, nilai-nilai apa. Kayak gitu, Nilai-nilai yang ya. paham toh maksud saya itu. Iya, siap-siap. Betul, betul. Iya, itu pasti. Nah, makanya kalau konteks rekonsiliasi itu harus harus punya nilai dulu dan keberanian untuk mawas diri. Begitu, secara spiritualnya begitu. Iya, siap, siap. Ya mungkin kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika misalkan ini kan sifatnya kan kita semacam sarasehan, dialog interaktif. Saya Ya, selaku moderator memberikan kesempatan kepada
teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung ngobrol dengan Romo Sabto mengenai topik kita pada malam hari ini tentang rekonsiliasi spiritual. Monggo, misalkan ada yang mau diobrolkan, yang mau ditanyakan, itu dipersilakan. Monggo. Langsung, Nggih, langsung Ya, aja dibuka mic-nya. ya Mungkin Pak malam. Dani bisa ngobrol. Ya, ya, nggih, terima kasih. nggih, Eh, ada pertanyaan untuk Romo Sabto tadi nggih, dikatakan mengenai nilai-nilai yang harus diperhatikan. Yang terakhir tadi. Nah, yang dibahas kan cuma baru nilai budaya. Padahal nilai itu kan banyak. Ada nilai ekonomi, ada nilai hukum, ada nilai budaya, ada nilai bla 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 bla. Karena kita banyak bidang kan nilai-nilai itu. nggih, Nah, kalau satu persatu itu harusnya betul-betul harus dipahami dan disadari. Sehingga dengan dipahami dan disadari, maka kita akan tahu posisi kita itu di mana. Kalau seandainya kita tidak ngerti nilai-nilai hukum, bisa tanya pada orang hukum yang kompeten, tapi dalam arti bukan yang eh, ahli hukum yang sorry sebelumnya ya, kiri kanan asal ada duit, Iya, bilangnya betul. profesional. Akhirnya Ya. AHU 2023 yang sah dikatakan mesti bisa digugat oleh AHU 2017 yang kadaluarsa. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh aja. Padahal kalau semua orang tahu, orang hukum pun tahu bahwa 2017 itu sudah kadaluarsa ya. Ya kadaluarsa, tidak mungkin bisa menggugat yang 2023 yang sudah sah. Anggap aja seandainya nggak sah, tapi kadaluarsa mana bisa dipakai sebagai dasar hukum kalau kita lihat nilai-nilai hukumnya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi, betul tadi yang dikatakan Romo Sabto, nilai-nilai tersebut harus dipetani satu-satu. Nilai ekonominya gimana? Nilai ekonominya, oh ada keuangan begini-begini. Loh, ini kenapa kok jadi begini-begini? Lah, itu dibahas, dipahami dan disadari. Kalau ada kesalahan, kenapa tidak kita harus memahami dan menyadari bahwa itu salah? Iya kan? Karena apa? Kalau masih tidak mau salah, tidak apa-apa. Ekonomi berhubungan dengan audit internal. Panggil audit internal independen. Bener apa enggak kewajarannya? Gitu selesai. Mestinya tidak susah begitu. Tetapi karena mereka, seperti yang dikatakan Romo Sabto, tidak menyadari, memahami nilai-nilai yang ada, jadinya blunder. Ya, terima kasih. nggih. Makasih. Kalau kalau intinya tadi budaya itu yang saya maksud adalah kebudayaan, Mas Dani, gitu. Kalau kebudayaan itu ya itu meliputi segala aspek, ya aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, gitu. Ya termasuk hukum, semuanya. Ujung-ujungnya kalau konteks kebudayaan itu apa toh? Ya kembalikan pada diri, yaitu pada moral, etika, dan nilai dalam diri kita sendiri. Nah, panduannya apa? Nah, ini sekedar saran saja. Siapkan nilainya. Kan begitu. Gitu Mas Beni. Ya, mungkin Pak Dani ada tanggapan lagi Pak Dani, mungkin bisa spesifikasikan kan gitu kan. Artinya Ya, kan jelas. seperti yang ya, Ya, karena budaya ini kan luas sekali. Ya, Bisa bersumber pada jati diri orang itu sendiri, bisa ya, berhubungan dengan lingkungan yang oke, mempengaruhinya, bisa benar. berhubungan dengan keinginan yang lagi mengintervensi mereka, bisa berhubungan dengan banyak hal yang sifatnya kepribadian, psikologi, perilaku, dan lain-lain. Nah, Ya, tadi memang benar yang dengan Pak Sabto. Nilai-nilai itu perlu dipetani, dibongkar satu persatu. Sehingga kita bisa memahami, setelah kita bisa memahami, menyadari, setelah kita bisa menyadari, kita pasti akan tahu ada kelemahan di mana itu. Dan kita harus legowo untuk memperbaiki. Kalau kita bicara hukum. rekonsiliasi Ya. spiritual. Namanya spiritual itu harus berani loh introspeksi. Kalau nggak berani introspeksi, merasa tidak salah, merasa paling benar, merasa. Padahal bukti-bukti sekian banyak. Lah, terus gimana bukti nilai-nilainya itu? Lah, ini terima kasih. Makasih banyak, Ya. Romo. Sebelumnya. Mas Dani. Mungkin saya tambahin dikit Romo, artinya mungkin Ya, seperti ini yang eh, memang benar yang seperti diutarakan Romo tadi, sebuah namanya rekonsiliasi itu kita harus mengedepankan namanya nilai kan begitu kan. Yang Romo sampaikan adalah semuanya itu namanya budaya mencakup semuanya kan begitu.
Artinya ketika misalkan namanya orang-orang ini kan punya pemikiran masing-masing, punya perbedaan-perbedaan. Ketika ada sesuatu perbedaan tersebut, nilai ini kan pemahaman tiap orang ini kan berbeda-beda, Romo. Kan Iya. begitu. Hmm. Nah, ketika misalkan ada sebuah orang yang menurut kita, oh ini nilaimu salah kan gitu kan, yang aku menilai kamu seperti ini, terus yang satu ngomongnya seperti ini gini. Nah, yang menjadi patokan ukuran standarisasi nilai yang ideal itu seperti apa gitu, Romo? Iya. Jadi kan gini, kalau katakanlah ini sebuah organisasi, itu kan harus sudah eh, katakanlah punya punya batasan, itu Mas Beni. Iya, Batasan ya untuk batasan menengahi perkara friksi, friksi. friksi kepentingan, kan begitu. Hmm, Nah, kalau udah terjadi friksi-friksi kepentingan, coba direfleksi pendalaman konteks konteks pengetahuan aja dulu dan pengalaman batin atau pengalaman spiritual, ya, pengalaman ya, spiritual, keterampilan spiritual, ya, itu sampai pendalamannya, sampai konteks penghayatannya, itu bagaimana? Berani enggak untuk kembali mawas diri itu? Nah, kalau berani, lalu munculkan sebuah pertanyaan. Mengapa terjadi friksi? Friksi kepentingan. Pasti ada yang salah, kan gitu. iya, Nah, iya, itu perlu mawas diri. Adakan musyawarah. Apa ini? Kalau katakanlah nilai-nilainya yang tertulis, ya, saya ngomong yang tertulis secara internal, itu sudah mewadahi belum? Nah, kalau sudah mewadahi, kenapa kok masih terjadi friksi-friksi kepentingan, terjadi konflik? Nah, di situ harus ada harus ada konteks kembali mawas diri tadi, terus apa intinya harus diselami nilai-nilai yang ada itu apa toh sebenarnya itu. iya, Nah, contoh ya, bagaimana sebuah organisasi, nah, katakanlah yang Mas Beni naungi ini, ya, katakanlah iya, untuk menuju sebuah rekonsiliasi. Cobalah, ya, kembalikan semuanya kepada konteks spiritual sebelum spiritualnya direkonsiliasi. iya, Pasti iya. gini loh, kalau ada kosmo, lawannya adalah chaos. Hmm, Iya toh? iya, iya, Enggak. iya. Kalau ada Lawannya. konflik, ya, kalau ada konflik, berarti itu namanya chaos. Kebalikannya adalah kosmo. Kalau tersusun, tergugus, akan dipahami. Pasti, kan gitu. Misalnya pemahaman sembilan raga rasa, gitu. Kalau orang bilang itu tentang sembilan naga, kan gitu. Ya, Mas Beni kan ngerti toh sembilan naga. Oh ya, ngerti Romo. Ya, Taipan-taipan ya Indonesia. itu taipannya. Ini enggak Ya, maksudnya kita geser ke politik, gitu loh, enggak, gitu. Kan gerakan spiritual, ya, gerakan persaudaraan, ya, waktu itu inti pokoknya itu diberangkatkan dari apa sih? Nilai apa? Hingga sampai menjadi sebuah organisasi spiritual. Untuk menyokong apa, untuk mendukung apa, untuk mewadahi apa, kan gitu. iya, Misalnya, ini saya ngomong,
9 raga rasa. Ya, 9 raga rasa itu misalnya pikiran, perasaan, ya, pikiran, perasaan, budi, kalbu, nurani, bla 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 semacam itu semua. Ada 9. Itu bagaimana? Monggo dipun onceki, Hmm. sama-sama dionceki. Itu yang namanya 9 raga rasa. Walaupun Udah rasa. perkembangan kloningnya jadi 9 naga atau naga 9 kan gitu. Hmm. Loh, apa hubungannya itu? Ya jelas ada hubungannya. Hubungannya di mana? Kan gitu. Itu konstruksi kejiwaan ragawi dari tiap diri pribadi masing-masing. Kan gitu, Mas Beni. Iya, siap, Ya. siap, Romo. Nah, Hmm. menjadi konteks jaringan organisasi besar gitu. Kan begitu, Mas Beni. Iya, Misalnya organisasi-organisasi besar yang teosofi itu kan dunia, kan gitu, betul, internasional. betul. Iya, Nah, coba kembalikan di situ motivasinya dulu apa, bla bla bla, seperti itulah, gitu. ya nilainya semangatnya itu persaudaraan universal, Romo. Nah iya, Artinya, ya, intinya kan persaudaraan atau iya, kemanusiaan. Intinya iya. pengembangan spirit, Hmm. kan gitu. Lah, spirit itu kan hal yang paling into, kan gitu. Ada di Iya, dalam diri, kan gitu. Cobalah, siap, siap. cobalah direfleksi, bagaimana, gitu. Itu Mas. Siap, Romo. Siap. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau berinteraksi dengan Romo Sabto, biar semakin ya pertama ya kita bersilaturahmi lah kan begitu kan, sekaligus kita berdiskusi, sharing-sharing pengalaman gitu, mau pengalaman organisasinya ya monggo kan gitu kan, atau yang hal yang lain lah, terutama kaitannya masalah rekonsiliasi ini. Ye, Seperti yang diutarakan Romo tadi ya, rekonsiliasi itu kenapa dibutuhkan ya untuk itu, eh, bahwa kita harus mengedepankan sebuah nilai gitu loh. Nilai itu kan ada standarisasinya. Jadi ya, ketika nilai itu kita kedepankan, kita kembali ke diri kita sendiri, kita harus ya. mawas diri bahwa nilai itu Inti harus, nilainya ada di spiritualnya itu sendiri, ya, gitu. siap, siap. Adaran spiritualnya itu sendiri, kan gitu. Ya, ya. Masalahnya gini Romo, kalau saat ini ya Romo kita bicara masalah organisasi atau bahkan nggak usah organisasi deh, kita tarik lagi. Ya contohnya NKRI inilah. NKRI ini kan banyak macam, ya bisa dibilang ya dibutuhkan rekonsiliasi juga. Contohnya kayak Papua mau merdeka, Ya, Aceh kan gitu, Maluku kan gitu kan, ada ancaman perpecahan kan gitu. ya, Timur-Timur yang kita kita ya. coba kita yang sudah terjadi kan gitu. Jadi Mereka gini loh tidak Mas Beni. berpikir, Ya, ya, ini Mas Beni. Kalau ini kan rekonsili spiritual untuk organisasi, ya toh? ya, Nah, ini ya, sebuah ini aja. Nah, Mas Beni tadi ngajak ngobrol soal eh, contoh kayak Papua, Aceh dan lain-lain, semacam itu kan? Itu, ya, ya, ya. Nah, tambah lagi, ada PLN kok selalu merugi, kan gitu. BUMN kok selalu merugi. Kenapa? Kan gitu. Nah, ada ya. hubungannya nggak dengan itu? Monggo Ada mestinya Romo. Masalah direfleksi, monggo. Konteks spiritual, ada nggak? ya, kalau dibilang mereka pada mau merdeka itu kan begini Romo. Kalau kan ada kesenjangan gitu kan. Jadi kayak Papua tuh Kan merasa, gini loh, wah, spiritual itu konteksnya apa? Toh? Kemerdekaan, kemerdekaan sebagai diri pribadi, sebagai manusia.
Nah, sekarang spiritualnya itu berpihak pada kepentingan manusia atau menjadi jati diri manusia atau manusia raga kala. Itu loh intinya. Hmm. Ya, ya. Itu harus berani, berani mawas diri, berani menilai dalam diri. Berpihak pada jati diri manusia otentik atau berpihak pada manusia raga kala atau tidak otentik. Mengerti maksudku, Mas Iya, iya, Beni? Romo. Siap, siap. Siap. Itu makanya ya, nah, BUMN selalu merugi. Terus kenapa ini konflik friksi-friksi terjadi? Begitu Pak Dani, Mas Dani, Iya. ye, itu. Selamat Ya, malam, boleh saya nimbrung ini orang baru? ye, monggo, monggo. Ya, siap. Ya, Monggo, Mas Wisnu. Ya, ya saya Suyanto, Pak Beni. ye, Oh, so, Pak Yanto toh. Maaf, Oke, maaf, maaf. Tadi dari referensi. Banyuwangi asli itu mah eh, merantau di Batam. Nah, ye. Oh, siap. Siap, siap, jadi Pak Yanto. Monggo Pak ini Yanto. Ye, saya mau nimbrung pertamanya gini. Saya masih bingung dengan beberapa kata yang sering digunakan antara teosofi dan perwatin. Yang dikonflikkan itu yang teosofi atau yang perwatin atau yang dua-duanya. Ini saya perlu klarifikasi, mohon diklarifikasi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tadi Romo sudah banyak bicara tentang spiritual. Ya, kalau pemahaman saya sih karena orang Jawa ini sederhana. Spiritual ya sepi, sepi dari banyak ritual. Nah, terlalu banyak itu akan menimbulkan apa yang disebut realita. Nah, realita itu keberadaan ini loh. Ada ini sendiri kan diragukan. Keberadaan di jagat raya tadi yang disebut tentang berbagai banyak itu termasuk konfliknya sendiri itu kan perlu diyakini apakah benar ini sebagai realita. Dan yang saya pernah baca realita itu ada tiga realita subjektif, realita objektif. Yang Romo sempat tulis itu tadi, saya sempat baca itu yang tentang rasa aku ada itu. Dan yang ketiga adalah realita intersubjektif. Nah, kalau konteks dengan konfliknya yang sekarang terjadi antara pengurus lama dan pengurus baru ini adalah konflik realita dari intersubjektif. Karena keberadaannya ini terjadi karena adanya hubungan sosial, hubungan kebersamaan antara beberapa orang yang ada, yang membentuk sebuah wadah namanya sanggar. Tidak tahu sanggarnya ini teosofi atau sanggar perwatin ini mohon diklarifikasi. Jadi Ya, kalau ya. mau rekonsiliasi yang disebut spiritual, kalau menurut saya ini kata spiritual itu sendiri sudah menunjukkan ke arah kesatuan. Karena spiritual itu bukan dua. Spiritual itu adalah titik nadir, singularitas. Spiritual itu adalah tunggal. Tidak ada dualitas di sana. Sedangkan di objektif dan subjektif inilah munculnya dualitas itu. Bahkan bisa menjadi banyak. Nah, ini mohon dijelaskan agar kita para peserta diwak ini mungkin juga ada yang belum jelas. Terima kasih, Romo. ye, ye. Hmm. Mas Beni, Siap, Romo. untuk Mas Beni sebagai moderator, ya, Iya. itu kan persoalan internal, monggo Mas Beni, kan Oh gitu. iya, nanti mungkin ini mohon maaf Pak Eh, Yanto ya kalau masalah saya ganti aja pertanyaannya Romo ya. Ini kan persoalan internal Perwatin kan gitu. ya, Kebetulan Romo Sabto ini kan memang dia kan sebagai pencetus lah, pencetus ide rekonsiliasi, skalanya udah nasional. Jadi tentang rekonsiliasi sendiri itu dia, saya anggap terutama saya pribadi dia sangat ahlinya gitu. Tapi terkait masalah Perwatin memang Romo Sabto kan bukan anggota Perwatin kan begitu. Nah, mungkin yang seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi, jadi kan gini Romo, teosofi sendiri itu kan
ya bisa dibilang satu slogan semboyan lah. Perwatin ini organisasinya, Romo. Ya, Organisasi yang istilahnya ideologinya itu teosofi gitu loh. Seperti GMRP ideologinya adalah Pancasila. Dasarnya itu Pancasila, berdirinya GMRP ya, itu. Kan begitu. Nah, organisasi yang memakai apa ideologi pemahaman teosofi atau apapun namanya itu, ketika misalkan berkumpul banyak orang, itu kan rentan seperti yang Romo sampaikan tadi, terjadi namanya friksi-friksi kepentingan. Kan artinya ideologi spiritual eh, itu satu gitu loh. Itu nggak salah apa-apa gitu. Termasuk ya, kalau dibilang ya perwatinya pun nggak salah apa-apa. Organisasinya nggak ada ini. Organisasi itu kan wadah. Wadah. ya, Nah, di dalam wadah itu kan ada banyak macam orang yang punya pemahaman, perbedaan segala macam kan gitu kan. Dan itu rentan namanya konflik kan gitu. Apakah ketika misalkan ada suatu organisasi, habis itu terjadi konflik, habis itu ya timbullah namanya perpecahan, friksi-friksi. Lah ini bagaimana caranya istilahnya rekonsiliasi ini bisa untuk orang-orang tersebut kan gitu. Artinya ya, rekonsiliasi itu kan untuk manusia lah bukan bukan untuk organisasinya. ya, Ya mungkin seperti itu Romo. ya. Hmm. Jadi itu karena tadi wilayah internal, saya nggak Ya mengerti, kan betul begitu. betul. Ya mohon Itu. maaf Romo ya. Prianto, maaf, itu, ya, Ya, pertanyaan saya itu bukan masuk ke ranah konflik, belum belum sampai. Saya cuma kepingin tahu yang dipakai itu teosofi atau perwatin itu loh. Berarti Nah, itu. organisasinya perwatin. Cuma ada ideologi teosofi di sana gitu ya, Pak Beni Iya, ya. iya, iya betul. Oke. Ya udah, lanjut aja Romo untuk ya, rekonsiliasinya gimana? Iya. Monggo, monggo. ya. Kalau Ini konteks saya tambahkan, spiritual tadi, ya, maaf, boleh saya tambahkan. Ah, ini mungkin Pak Dani ya, mau bicara Romo, ya, mohon izin Romo. Ah, monggo Pak Dani. Untuk menambahi pertanyaan dari Pak Yulianto tadi, ini yang bermasalah itu teosofinya atau perwatinnya. Saya pastikan yang bermasalah adalah organisasi perwatinnya. Kalau teosofinya adalah suatu ajaran, ya kan, di mana masing-masing mengakui ada kebenarannya. Dan segala sesuatu pasti ada kebenarannya. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada kebenaran, tidak ada. Pasti ada kebenarannya, walaupun kecil. Nah, jadi yang bermasalah adalah organisasinya yang namanya perwatin. Dan itu sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Yaitu masalah aset. Nah, sekarang mestinya ini gampang, mestinya. Jujur saya bilang gampang, masalah ini. Anggaran dasar tahun 1974 tidak bicara aset sama sekali. Tetapi anggaran yang terbaru yang dibuat oleh mantan ketua yang terakhir Widiatmoko tahun 2016 itu sudah mulai ada aset di dalamnya, cawi-cawi aset. Itulah mulai konfliknya terjadi, di mana ada pelanggaran undang-undang agraria di dalamnya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa permasalahannya adalah organisasi, maka organisasi itu pasti ada badan hukum, ada badan hukum dan ada anggaran dasarnya. Dan anggaran dasar inilah patokannya, nyawanya organisasi. Dan semua harus terarahkan pada anggaran dasar. Gimana tertulisnya? ya, Iya kan? betul. Bahkan Undang-Undang Ormas pun juga mengatakan kalau terjadi konflik internal dari suatu organisasi harus semua berpatokan pada anggaran dasar. Itu bicara hukum, legalitas. Makanya ini kita bicara nilai-nilai hukumnya, karena ini organisasi. Organisasi adalah suatu hukum dan suatu politis. Kita petani Ya, satu-satu. Ya toh? Nah, dari cerita itu, mestinya minimal anggaran dasarnya itu dipantau, dilihat, dipahami, disadari. Apakah di sana ada pelanggaran? Kalau ada pelanggaran, gimana solusinya? Gimana perbaikannya? Harusnya di anggaran dasar itu sudah jelas itu. mohon izin Pak Tetapi, Dani, mungkin ya, silakan. ini mohon izin ya Pak Dani ya. Ya, Jadi kan ini sekali lagi Romo Sabto ini kan dia, saya tegaskan sekali lagi, dia bukan anggota Perwatin, dia hanya betul. memang kan seperti itu. Betul, betul. Artinya Saya tahu. kita bicara mengenai masalah ini gimana nih kasarannya penyelesaiannya seperti apa gitu loh. Betul. Ketika misalkan terjadi Penyelesaian, konflik ya, konflik ngerti. seperti ini idealnya Betul. ketika dihadapi oke salah satunya Perwatin tapi kan juga banyak organisasi yang lain juga kan gitu kan seperti yang Ya, Pak Dani utarakan tadi
bahwa Ah, yang bermasalah itu organisasinya, bukan perwatinya, bukan teosofinya kan gitu, ta? Bukan Jadi GMRP, ini bukan. menjawab pertanyaan Pak Suyanto tadi. Oh ya Pak Ya, Suyanto. saya harus fokus untuk menjelaskan. Kalau saya kembali ke Pak Sabto tadi, Pak Sabto kan rekonsiliasi spiritual kasusnya, khusus spiritual ditinjaunya. Ya, Tadi kan sudah dijelaskan, betul. bicara spiritual itu luas. Salah satunya budaya, bicara budaya juga luas. Salah satunya nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu juga luas. Salah satunya nilai hukum, ya kan? Harus dipahami, harus disadari, harus berani mawas diri. Baru Ya, ada toleransi, ada apa ya namanya menuju legowo. ke spiritual ujung-ujungnya itu ceritanya. Hmm. Nah, itu Hmm. makasih. Siap, Hmm. siap. Terima kasih Pak Dani. Ya, monggo Romo. Ya, Mungkin bisa ya. ditanggapi Kalau mengenai. begini loh, non sewu ya semuanya. Ada kalimat istilah belenggu spiritual. Ya, sebenarnya belenggu spiritual ada tidak? Kan gitu. Coba mari kita renungkan, belenggu spiritual itu ada nggak? Saya jawab, ada. Memang kalau eh, berbicara soal spiritual, tidak lupa Air, kita ke dasar, kenapa dek? spirit. Ya, Tolong untuk di mute. ya, Oke, udah Romo. ya. Lanjut Romo. Berbicara soal spirit, dasarnya kan Iya, itu kan ada dalam diri, gitu. Kalau sudah ada konteks spiritual, itu kan sudah ada yang apa konteks kebiasaan, gitu, yang berulang-ulang, gitu. Jadi kalau belenggu spiritual itu sendiri, itu sebenarnya ada nggak untuk di Indonesia sendiri? Nggak usah begitulah. Untuk tiap individu ada nggak? Sebenarnya ada nggak itu? Saya jawab, ada. Kalau orang Jawa bilang ada kalau bendu, kalau bendono, dan kalau banyak Allah, gitu. Yang lain-lain. Itu belenggu nggak? Belenggu. Kalau dalam konteks hubungan antar manusia, apalagi sudah terorganisir, ya, dalam sebuah wadah yang disebutkan tadi, memang semuanya harus patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jika itu tidak dipatuhi, ada yang kepentingannya lain, tidak mematuhi, punya pandangan beda, maka akan terjadi friksi. Nah, di situ kalau kita gali, sebenarnya itu perkaranya apa? ADART-nya atau konteks dalam yang tertanam dalam pribadi itu. Kan gitu. Tadi Mas Yanto kan bilang soal spiritual tadi. Nah, sangat menarik. Tapi ini saya wacanakan soal belenggu spiritual. Nah, konteks belenggu spiritual itu di di pemahaman budaya-budaya bangsa kita itu jelas mengungkapkan adanya belenggu bangsa atau belenggu yang membelenggu dalam diri diri bangsa itu sendiri ya dalam pribadi individunya masing-masing. Nah, ini harusnya jadi PR. Sebenarnya bagaimana? Kan gitu. Adakah sebuah perjanjian-perjanjian di situ yang mengikat dan membelenggu konteks aktivitas spiritual itu sendiri? Ini namanya ke sebuah kepentingan. Ketika ada sebuah ikatan perjanjian, maka harus dipatuhilah
perjanjian itu sendiri. Aturannya apa? Kan gitu. Nah, sedangkan perjanjian itu sendiri, sebut kata perjanjian gaib atau nilai-nilai yang tidak tertulis, tapi itu ada. Kalau formalnya ya perjanjian yang tertulis, misalnya hubungan ADART, negara, hukum. perjanjian antar organisasi, hukum itu sendiri, kan gitu. Iya. Nah, kalau spiritual, kan tunduknya pada perjanjian Merapi. Perjanjian Merapi itu apa, Romo? Ya, perjanjian Merapi itu kan intinya semua seluruh dunia itu kan intinya konteksnya adalah perjanjian Merapi. Yang itu mengatur semuanya di perkara individu juga, tiap manusia. Ya itu belenggunya. Belenggu. Ya. Cara Nah, melepaskan belenggu gimana, Romo? Belenggu itu kan berarti kan ikatan kan, beban lah kasarannya kan. nah, Belenggu kan itu. makanya ini kan kita ngobrol harus interaktif, kan gitu. Iya. Kita harus interaktif. Artinya kalau misalnya memang ada belenggu apa enggak, dirasakan enggak, itu bagaimana? Hmm. Atau yang ada yang enggak ngerti, atau bagaimana? Kan begitu Mas Bini. Iya, siap, siap. Ya, Siap. Iya. Romo, kan harus dioncei, kan gitu. Ya, Romo, monggo. Monggo Romo silakan. tadi kan ada belenggu ya. Setuju saya ada belenggu. Tapi kalau belenggu itu di ranah spiritual kayaknya kurang pas, Romo. Yang ada belenggu itu di ranah mental ya, ranah pikirannya, Romo. Karena spiritual itu eh, posisinya berada yang di paling top, paling atas. Sedangkan di bawah spiritual itu ada mental atau pikiran. Sehingga yang terbelenggu itu adalah mental pikiran kita. Sedangkan tujuan kita itu adalah di spiritualitas itu. Nah, kemudian karena ada belenggu ini, pikiran itu tidak bisa nembus sampai pada spiritualitas. Sehingga rekonsiliasi yang menjadi topik kali ini, rekonsiliasi spiritual, adalah membebaskan belenggu yang ada di pikiran itu, di ranah pikiran, agar bisa terjadi rekonsiliasi, yaitu penyatuan di dalam spiritualitas itu. Karena di sanalah Ya. sumber kita berasal dan kita akan kembali ke spiritualitas karena kita adalah manusia yang spiritual, bukan manusia yang hanya sekedar fisik saja. Begitu menurut saya, Romo. Iya, Mungkin Romo bisa iya, menjelaskan lebih iya Pak baik. Yanto. Pak Yanto, gini, eh, Oke, kalau mental, ya mentalitas atau mentalis untuk ahlinya mental atau ahli ilusi dan lain-lain semacam itu lebih pada ke energi, energi yang bersifat kejiwaan, arwah, kodam dan bla 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 semacam itu. Kalau spiritual lebih cenderung pada roh jati diri. Seperti itu, Pak Yanto. Nah, jadi oke, setuju. ini kita harus mawas diri. Kontak roh. Roh kita itu sebenarnya terbelenggu belum? Terbelenggu nggak? Gitu loh. Kalau tidak terbelenggu kok kenapa masih belum merdeka? Misalnya sekitar kita lah, dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Gitu. Itu konteks intinya seperti itu, Pak Yanto. Memang pemahaman nilai soal spirit memang itu hal yang paling up, paling up. Tapi bulatannya itu adalah ada di roh itu sendiri. Nah, roh kita sebut aja, rohnya budaya kebudayaan kita atau rohnya pribadi-pribadi itu sedang terbelenggu apa enggak? Kalau tidak terbelenggu, kenapa ada agama?
Kenapa ada penghayatan? Kenapa ada organisasi spiritual? Kenapa ada budaya, adat istiadat, semacam itu? Begitu, Pak Yanto. Makasih. Oke, suwun Pak. Lanjut, lanjut Pak. Ye. Boleh saya Ya, tambahkan? Boleh saya monggo Pak tambahkan? Dani. Silakan Pak Dani. Ya, seperti tadi dikatakan Pak Sabto, spiritual adalah up, paling atas, paling ujung, jedok, kan begitu kan? Lah, untuk bisa mencapai spiritual, kita harus punya tekad. Tekad apa? Mawas diri, ya toh, berani menilai diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri, iya kan? Kita harus mempelajari segala bidang, harus pola pikir kita harus yaitu tadi mawas diri dalam berbagai bidang, ekonomi, budaya, sosial, hukum, semuanya Baik. deh, Benar. iya kan? Karena Ya. semuanya ini kalau sudah benar, spiritualnya goal. Tetapi kalau ini di bawah dasar ini, batan dasar ini masih ada belenggu seperti yang dikatakan oleh Pak Sabto, tidak akan pernah bisa mencapai spiritual. Bohong. Sorry Hmm. saya bilang, ini bicara spiritual. Karena seperti Benar. yang dikatakan, spiritual itu Maka, adalah sepi, sepi ritual maka pasarannya, iya kan? ya, Pak Itu, Dani, Mas ya, Dani, ya, Ah, Milani pun itu perlu pembebasan belenggu kan? Mana, betul. Mas Dani? Jadi Pripun, Mas Dani? belenggu-belenggu tadi itu memang harus dipahami, harus disadari. Setelah itu kita setelah menyadari baru kan kita tahu posisi kita itu di mana karena mawas dirinya tadi. Oke. Kalau Supaya nggak memang kita disebut. rodok miring-miring sedikit diperbaiki kan begitu Oke. kan. Akibatnya belenggu itu bisa dicarikan solusinya. Selama masih dia tidak mau cari solusinya, nonsen bicara spiritual, nonsen. Oke. Karena tidak mudah spiritual itu, susah. Oke. Nah, dari ya. Kalau cerita hanya ini, masih Tara Progo Sukmo itu masih mental. iya betul. Ya. Nah, karena permasalahan ini adalah di dalam organisasinya Perwatin, bukan di teosofinya. Lah, kalau seperti tadi Pak Sabto sendiri juga bilang, di dalam organisasi itu ada banyak kesepakatan yang tertulis dalam Oke. rambu-rambunya yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu nyawanya organisasi yang harus semua patuh, patuh. Apalagi kalau saya yang buatnya terus saya yang melanggar, konyol sekali, iya kan? Jadi Oke. apalagi kalau saya yang buat, harusnya saya lebih patuh daripada yang nggak buat. Itu bicara spiritual. Apalagi ini organisasi Perwatin adalah tertulis di dalam anggaran dasar organisasi spiritual. Ngeri. Ketua Majelis Hakim PT UN negur saya. Padahal ini benar tak organisasi spiritual Perwatin. Kenapa persengketaan sudah puluhan tahun sampai hari ini sampai masuk sidang PT UN, masuk ke pengadilan. Ini bukan spiritual lagi Pak Dhani. Anda sudah membohongi Dirjen Kemenkumham. Loh, ini benar ini. Ketua Majelis Hakim bicara sama saya. Ya mohon Belum izin lagi Pak di Dani. dalam. Ya, nah ini Ah, cerita bahwa anggaran dasar itu harus diperhatikan juga. ya, Jadi ya, tidak ya. bisa disisihkan karena kita organisasi. Makasih. Hmm. Oke, terima Nah, kasih. ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu konteks materialismenya itu ya harus dipatuhi karena melibatkan soal ragawi kan gitu. Cuman ragawi itu penopangnya adalah di dalam diri kita sendiri ya mental ya roh kan gitu. Kembali ke spiritual lagi kan gitu. Ya, siap, siap. Betul, Ya, kalau usul. bicara mengenai organisasi kan, ya organisasi spiritual ya kayak misalkan kumpulan biksu-biksu itu juga pernah terjadi perpecahan juga. Padahal mereka core-nya kan spiritual, terus organisasi keagamaan lah macam-macam lah. Bahkan saya pengalaman saya sendiri di Banyak Mas Beni, ya soal spiritual itu hanya ucapan saja, ya slogan lah Romo ya. slogan. Ya, betul. Loh. Slogan cuman slogan Itu aja harus bunyinya kan diakui enggak itu gitu loh. ya. Romo, J, Romo. J. Eh, kalau rekonsiliasi salah satu pihak pakai kacamata hitam ya bagaimana? Dia J, harus mencopot kacamatanya dulu prosesnya. J. Gimana itu kalau berarti nunggu waktu ya? Kalau dia ngekeng pakai kacamata hitam itu semua gelap semua. Ya. Terima J, kasih. J, G. Itu kalimat Pak Argo, Mbak Argo. J. Itu kan
kalau disimpulkan adalah konteks belenggu, kacamata hitam, kan gitu. Benar nggak Mas Beni itu? Iya, leres Romo, setuju. Ya. Jadi menggunakan versinya sendirilah kasarannya kan Ya. kacamata hitam. Lah sekarang dalam diri raga, entah itu mohon maaf, itu dalam organisasi, ya ada perbedaan. Sebenarnya yang dipertanyakan itu konteks apa sih? Jadi dirinya masing-masing toh, penopangnya masing-masing itu bagaimana toh? Casingnya itu begitu. Tapi kerangka yang membangun masing-masing itu bagaimana? Terus yang di dalamnya itu bagaimana? Itu yang saya maksudkan tadi soal teos, mitos, kosmo. Kosmo. Hanya itu, Hmm. itu sampai pada konteks pembebasan Spiritual. ya belenggu spiritual. Nah, itu kan sebuah cita-cita tertinggi. Semuanya, semuanya. Semua negara cita-citanya juga seperti itu. Semua organisasi cita-citanya seperti itu. Tiap manusia cita-citanya seperti itu. Tapi gimana kalau itu tidak hanya wacana saja? Nah, ya itu paling penting Romo, Nah, bener. Heeh. nah, Oh, intinya ya rata-rata kembali cuman lagi. semua wacana, slogan kan gitu. Namanya slogan, wacana pasti kan yang baik-baik Romo kan gitu kan. Kalau yang buruk ya sih orang masa apa yang mau ikut kan gitu. Iya, artinya kan harus ada definisi yang jelas. Ya gitu, Iya untuk betul. menengahi Iya. itu. Untuk menengahi Artinya gitu loh. perjanjian-perjanjian tersebut itu kan mesti namanya hukum itu kan harus bahasanya tuh nggak boleh ambigu gitu loh. Hmm. Misalkan, oh ini kalau begini hukumannya segini, perbuatan ini adalah merupakan kategori pencurian atau apa kan begitu kan. Nah, sementara Ya, hukum di Indonesia kita tahu sama tahu lah bahasanya itu masih bisa kita bolak-balik Romo. Ya ini kalau bicara yang dulu saya pernah belajar sama Romo itu masalah apa itu kalau kata itu hermeneutika ya Romo ya. ya, Hermeneutika. Jadi satu kata itu bisa mengandung banyak arti gitu. ya. Makanya kalau di negara Kalau ini ada itu namanya udah ilmu memori, ya ya, soal memori itu. kayak iya undang-undang sekarang hukum itu kalau misalkan ada yang nggak setuju pasalnya udah diketok sama DPR itu Nah, bisa kok diuji lagi diuji material di Mahkamah Konstitusi ya. bahwa ini pengertian ini nggak jelas ini kan gitu kan kok bahasanya ambigu makanya butuh Sebenarnya itu penjelasan. karena diri, membahas diri yang tadi katakanlah sebuah organ itu adalah pembacaan pada diri pribadi dan lingkungan yang lebih luas, kan gitu. Dan konteks yang dibahas di sini kan soal rekonsiliasi spiritual. Saya hanya Hmm. bisa ngomong soal itu. Iya Kalau siap yang Romo. internalnya Hmm. wilayahnya Mas Iya Beni iya kan nggih gitu. terus Romo bener ha, iya Iya. ha. Matur nuwun Jadi Romo ya kembali mohon maaf lagi loh, kembali ya lagi. mohon ya kembali Meyakini lagi soal Romo. belenggu spiritual enggak? Hmm. Betul Nah, ya itu. Romo ha. Emang Nah, Romo kalau emang ada belenggu diakui ada gitu, maka maka harus ada nilai-nilai pembebasan atas itu. Salah satunya adalah rekonsiliasi itu sendiri. Gitu loh. berarti mungkin ini Romo ini kebetulan kan juga sudah larut malam nih. Mungkin Ya, bisa kita simpulkan aja ya. Kita simpulkan bahwa namanya rekonsiliasi itu untuk menengahi sebuah friksi. Sebuah friksi artinya ya, perbedaan-perbedaan yang ada ya. kembali kepada nilai yang menjadi acuan dari suatu yang Bedaan menjadi itu bukan harus sama, ya harus disamakan, bukan disatukan hmm, sama, bukan. Perbedaan harus dihormati. perbedaan tetap harus dihormati gitu Romo Iya, ya. harus dihormati. Nggak Hmm, bisa disamakan, harus dihormati iya perbedaan itu. harus dihormati aja Dan gitu. jembatannya kan adalah nilai tadi loh. Iya. Itu, itu intinya, Mas Beni. Oke Nah, oke ini gini siap. loh, Mas Beni, non sewu. Gini kan.
tadi karena eh, terungkap kalimat Teosofi dan Perwatin gitu. Iya, Dalam benak saya itu tuh kan kumpulan para orang-orang tua dulu, iya, enggak? betul, betul. Para pejuang dulu, Iya, benar enggak? benar, benar. Nah, secara real para pejuang-pejuang dulu di dalam kepercayaan itu kan punya punya fungsi masing-masing, Iya, punya tugas masing-masing. Dan saya yakin ini ada orang tua yang masih sugeng. Saya hmm, yakin. Dan apa yang dihadapi beliau-beliau? Persoalan organisasi adalah wadah mereka. Benar iya, gitu. benar. Ya, wadah mereka. Ya, tolonglah wadah itu monggo, monggo di di disehatkan kehidupannya agar bisa jadi wadah. Kasihan yang merindukan, kasihan yang menanti. Menanti apa? Soal pembebasan tadi. Coba tanya aja ke masing-masing ke orang-orang tua itu. Tanya ke beliau-beliau. Mbah, sebenarnya keinginannya apa toh, Mbah? Judulnya satu, pembebasan. Benar enggak? Iya. Ya makanya kalau ada konflik nih hati kita nggak ini Romo nggak nyaman nggak tenang kan gitu kan. Ada ini kan ya pengennya kita kan lepas gitu. Bebas lah seperti yang Romo utarakan tadi. Nah, iya, tapi kalau hanya keinginan saja tidak memahami bagaimana? Iya, Kalau tidak memahami bagaimana? Kan gitu. iya, Lah kan para pelaku-pelaku yang di bawah itu dalam organisasi itu setahu saya itu itu di lapangan banyak, banyak loh. iya. Di daerah-daerah banyak. Para penghayat-penghayat itu banyak. Ya, monggo direfleksi aja. Gitu. Siap, terima Agar kasih segera Romo. dibenahi. Kan gitu. Itu loh. Mungkin ya, terima kasih Romo Apakah Sabto. apakah pihak kan kalau konflik berbeda itu kan minimal ada dua pihak ya minimal. Ya. Sekarang pihak yang merasa ada perbedaan itu hadir semua nggak dalam rekonsiliasi ini? Kalau tidak ada, berarti harus disampaikan kita ada acara rekonsiliasi ini agar bisa ikut untuk menyelesaikan. Kalau tidak kan berarti nggak ada niat. Kalau nggak Iya, ada betul. niat sampai kapanpun ya rekonsiliasi Tidak, tidak terjadi. Nah, tidak Ini terjadi. ya masih begitu. wacana, Mas Yanto. Oke, oke. Itu masih Ya, wacana. Ini kalau kalau saya pahami, Mas Beni itu mengangkat rekonsiliasi untuk wacana dulu. Oke, Mungkin Mas Beni mau mau mengorganisir itu oke. untuk ya. meeting Zoom atau apalah nggak ngerti saya gitu. Begitu Ya Mas Beni. rencananya begitu Romo. Ini baru Ya, sekedar wacana aja. Makanya Oke, kebetulan kan emang ada konflik ya pengalaman seperti yang Romo utarakan itu. Memori saya itu dulu kan pernah bersama-sama dengan Romo di ya, Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila. ya, Ya udah saya ya. pikir saya kan kasarnya muridnya Romo kan gitu. Mas Berpikirnya Beni, rekonsiliasi. Mas Ya, Beni, siap Romo. ya Mas Beni, Mas Yanto, Pak Dani, dan semuanya, oke, Mbak oke. Argo, nggih, nun sewu. Ini saya hanya unek-unek dikit gitu, Siap, unek siap. dikit. Itu kan nganu apa entah teosofi atau perwati. Itu tuh kan payung wadahnya para orang-orang tua itu dan generasinya gitu. Kan banyak pengikutnya gitu. Iya, Nah, monggo lah, monggo lah untuk organnya itu dibenahi betul-betul, disehatkan. Nah, ini rekonsiliasinya hanya baru wacana. Monggo Mas Beni, itu bisa dilanjutkan besok
untuk dipertemukan. Nggih, nggih, Kan gitu. nggih, Mas. Nah, Ya, ini satu nilai untuk yang orang-orang tua kan. Dia kan menanti-nanti, merindukan. Yang muda iya, juga merindukan. Ada yang ngerti, ada yang enggak. iya, Gitu. Ya, spiritual menjadi sebuah kebanggaan. Padahal nilai-nilainya adalah nilai-nilai pembebasan. Tapi kepada kenyataan sedang terbelenggu. Monggo, ini menjadi PR. Kan gitu. iya, Romo. Apa sih sebenarnya? Kan gitu. Nah itu, apa sih sebenarnya Mas Beni? Heh, Apa siap, sih Romo. sebenarnya Mas Beni? Ya itu ke Pak Dani, Romo. Ya, Ya, nggih, itu nggih. ya. Ya. Semuanya Terima kasih banyak konteksnya Romo adalah Sabto. ya, ya, Nah, ya. Makasih. karena ini sudah malam, larut malam, kita semua mau beristirahat. Oke. Sebelumnya, saya pribadi bersama teman-teman komunitas warga Teosofi Indonesia mengucapkan terima kasih yang Oke. sebesar-besarnya kepada Romo Sabto yang telah memberikan kita satu pemahaman mengenai arti rekonsiliasi. Semoga pemahaman rekonsiliasi ini bisa bermanfaat, ya terutama ke diri pribadi kita dulu kan begitu. Baru kita Oke. bicara yang lain kan gitu. Oke. Semoga Romo Sabto sehat selalu dan Oke. keluarga kan gitu dan kita bisa ya serawung begini lagi lah sarasehan lah harus sering-sering kita ketemu silaturahmi kan begitu. Karena kebetulan kan ini kan banyak dari pesertanya kan banyak dari berbagai macam daerah Romo. Kayak Pak Oke. Dani sendiri di Surabaya, Pak Yanto tadi juga di Batam kan gitu kan. Oke. Mbak Yohana di Semarang, ada yang dari Papua juga kan gitu. Nah, intinya kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar sekali kepada Romo Sabto. Ya, Oke. mungkin seperti itu Romo. Oke. Pak Dani, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dani? Oh iya, Pak Dani? Nah, ada. monggo Yaitu silakan Pak Dani. yaitu saya mau minta nomor HP-nya Romo Sabto karena nanti kalau saya ke Jogja saya mau sowan ke dia. Oke. Oh, siap, siap. Ya, Oh, iya, Romo, ini ya nanti tolong saya ya. berikan ke Pak Dani, Romo ya. Ya, Kebetulan kan Ya, sama-sama monggo orang Tambak siapapun, Bayan. ya. monggo. Ya, Misalnya Pak Hmm. Yanto, nomor telepon ada di Mas Beni. Ya. ya, nanti Oke, saya berikan. Nah, oke. kebetulan kan Oke. sama-sama Betul, orang Tambak Romo. Bayan. Oke, Oke. Hmm. Oke. Oke. Oke, Ya, Oke. terima oke. kasih Romo terima kasih Sabto, Mbak banyak. Pun, Yohana. pun. Oke. Mbak Yohana Terima mungkin kasih bisa Romo Sabto. ditutup, Mbak Yohana. Oke. Bisa ditutup dengan invokasi atau Pak Dani aja deh yang membacakan invokasi Pak Dani. Jangan, Hah? Lah ini siapa Yohana nih? aja jangan. Saya kan cuma tamu, ini enggak usah. Yohana aja, Ya, bisa kan tamu di sini. ya Ya, Mbak makasih. Yohana, silakan Mbak Yohana ditutup Mbak Oh, Yohana saya dulu. siap, Pak. Oh ya, Ya, monggo, monggo, Pak Kristanto, Ya. monggo. Oke, monggo Pak. Ya. Halo, selamat malam, Rahayu semuanya. Oke. Mari Rahayu. Rahayu. sebelum acara kita tutup, Oke. kita tutup dengan invokasi teosofi. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam satu kesatuan. Semoga siapa yang merasa satu denganmu, dengan itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, 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 selaras Rahayu. semuanya. Ya, Terima Rahayu. kasih. terima Baik. kasih Romo, terima kasih Oke. semuanya Pak Dani dan semuanya Pak Yanto, Mbak Oke, Yohana, terima terima kasih. kasih. Mungkin bisa ditutup Zoom-nya ini dalam hitungan ketiga ya. Mbak Yo, bisa ditutup Mbak iya. Yo? Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Romo Sabto dan semua kehadirannya juga Pak Dani. Hitungan ketiga akan saya tutup ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Rahayu malam. Rahayu. Rahayu. Oke. Malam.